Selamat datang kembali di Tony FS. Bismillah, assalamualaikum. Kembali cerita dari tim Cerita Emak @Desi Prayoga 1 berdasarkan kisah nyata. Ketika ada hantu yang menceritakan tentang kronologi kematiannya, gimana perasaanmu? Cerita ini dari Jeff Kurnia, kru dari Cerita Emak. Dan sebelum Tony FS membacakannya untuk teman-teman, saya harus berdoa dulu. Di kalimatin hitam, mati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syafil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini dia selengkapnya. Jadi pas kemarin Jumat, kita dapat email masuk. Tidak ada subjek, tapi di situ tertulis kalau cerita ini dari Mariska, Jawa Tengah. Jawa Tengahnya di mana juga tidak disebutkan. Aku iseng baca ceritanya. Ternyata ceritanya cukup ironis dan pantas untuk kita jadikan thread. Tapi berhubung saat itu aku lagi capek banget karena banyak kegiatan, jadi ceritanya aku oper ke Jeff. Kalian paham kan? Jika cerita yang masuk ke kita harus di cross check dulu sebelum ditulis. Maka dari itu, aku putuskan biar Jeff aja yang cross check cerita ini dengan menghubungi narasumber melalui nomor telepon yang tercantum. Jeff setuju dan okelah, sekarang kita masuk ke ceritanya. Setelah kita serah terima, Jeff baru menghubungi narasumber Sabtu paginya. Kebetulan dia free hari itu. Jeff cerita, dia menghubungi narasumber awalnya by chat WhatsApp, tapi ketika Jeff izin untuk video call, narasumber menolak dan minta by call biasa aja. Alasannya narasumber tidak pede video call dengan orang yang tidak dia kenal. Okelah, Jeff maklumi, apalagi narasumber perempuan dan Jeff laki-laki. Jadi wajar, tidak ada yang aneh selama Jeff melakukan panggilan dengan narasumber dan semua berjalan baik-baik saja. Sekarang aku ajak kalian ke cerita yang disampaikan narasumber by call dengan Jeff. Awalnya, beliau memperkenalkan dirinya dengan nama Mariska dan asalnya dari Jawa Tengah. Jeff berusaha mengulik tempat Jawa Tengahnya itu di mana, tapi Mariska tetap kekeh tidak mau bilang. Jadi Jeff pun tidak bisa berbuat banyak dan mengikuti alurnya Mariska. For your information, selama kita konfirmasi cerita dengan narasumber, selalu by video call. Jadi baru kali ini by call biasa saja. Sehingga kita tidak bisa mendeskripsikan seperti apa sosok Mariska ini. Yang bisa Jeff sampaikan, suara Mariska ini sangat lembut sekali. Bahkan sampai ada suatu part Jeff harus bertanya berkali-kali agar Mariska bisa memperkeras suaranya. Di sini Mariska menceritakan seseorang yang bernama Viana. Mariska bilang bahwa Viana ini adalah teman baiknya sejak duduk di bangku SMA. Di mana ceritanya Viana meninggal di tahun 2019 silam. Jasadnya dibuang di tengah kebun cabai milik orang tuanya sendiri. Innalillahi. Viana ditemukan dengan luka tusuk di bagian dada yang sampai merobek paru-parunya dan mohon maaf, vaginanya robek sampai ke dubur. Ya Allah, astagfirullah. Besar kemungkinan Viana dilecehkan, diperkosa hingga dibunuh. Saat meninggal usia Viana baru menginjak 20 tahun. Aku minta kalian ingat-ingat part ini baik-baik ya. Saya ulangi. Viana ditemukan dengan luka tusuk di bagian dada yang sampai merobek paru-parunya. Aduh, gak tega ngelanjutin. Pokoknya teman-teman ingat-ingat part ini ya. Kita lanjut. Menurut penuturan Mariska kepada Jeff, Viana ini sebelum ditemukan meninggal, dia sempat terlihat pergi dengan pacarnya, sebut saja Anthony. Orang tua Viana tidak menaruh perasaan apa-apa ketika Viana izin pergi. Mariska juga bilang, Viana ini tipe anak yang sedikit bandel dan susah diatur. Meski begitu, Viana ini termasuk anak yang pintar di sekolah dan senang menolong orang yang kesusahan. Sehingga kematiannya saat itu banyak menyisakan duka di hati keluarga, teman-temannya, dan orang-orang yang pernah dia tolong. Selain itu, Viana terkenal anak paling cantik di daerahnya. Backstory, Viana meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi bersama Anthony ke tempat ulang tahun temannya. Berangkatlah Viana dan Anthony dengan naik sepeda motor sekitar pukul 5 sore. Orang tua Viana sempat bilang, jam 9 malam harus sudah sampai rumah. Dan Viana pun mengangguk dengan kata setuju. Tapi
Sejak saat itu, orang tua Viana tidak melihat lagi wajah anaknya. Bahkan sejak pukul 9 malam sampai bertemu pagi hari, bapak Viana yang menunggu di depan rumah tidak berkunjung mendapati anaknya pulang ke rumah. Bisa bayangin kan jika anak perempuan kalian satu-satunya tidak ada di rumah dan tidak ada kabar gimana. Mariska cerita jika Viana ini anak bontot dari 5 bersaudara dan dia perempuan satu-satunya, sedangkan keempat kakaknya laki-laki semua. Bukan berarti dia dimanja karena anak cewek satu-satunya. Justru didikan orang tua Viana bisa dibilang cukup ketat kepadanya. Keesokan harinya, kakak pertama Viana dan bapaknya mencoba ke kantor polisi untuk membuat laporan karena mereka paham Viana tidak pernah sampai tidak pulang ke rumah. Biasanya dia selalu pulang meski telat. Tapi polisi menyuruh mereka untuk menunggu 1 kali 24 jam, baru nanti mereka tindak lanjuti. Dengan sedikit perasaan kecewa, abang dan bapaknya Viana keluar dari kantor polisi lalu lanjut ke rumah Anthony. Barangkali Viana ada di sana. Tapi sesampainya mereka di rumah Anthony, ternyata Anthony tidak ada di rumah. Pikir abang Viana, mereka sedang liburan di Bukit Bintang. Kenapa abang Viana bisa bilang begitu? Karena tidak sengaja abangnya pernah mendengar Viana telepon dengan Anthony bahwa dia akan datang berpesta ulang tahun Bella, teman Viana, yang rencananya diadakan di Bukit Bintang, dan dia minta diantar Anthony untuk pergi ke sana. Mendengar hal itu, bapak Viana sedikit bernafas lega, dengan harapan semoga memang benar begitu adanya. Lalu mereka pun balik ke rumah. Jam terus berputar, tapi Viana masih belum saja pulang ke rumah. Sampai hari kedua, Viana masih belum memberi kabar apapun kepada keluarganya yang cemas menunggu kepulangannya. Bapaknya sudah tidak bisa menahan diri. Malam di hari kedua itu, bapaknya juga kembali ke kantor polisi untuk membuat laporan kedua kalinya. Karena ini sudah lebih dari 1 kali 24 jam. Polisi pun setuju untuk membantu pencarian Viana. Yang mereka lakukan pertama kali adalah mengunjungi rumah Anthony. Sesampainya mereka di rumah Anthony, mereka disambut dengan ibu Anthony. Mereka kaget karena ternyata Anthony sudah ada di rumah. Lantas kemana Viana? Sabar. Menurut keterangan Anthony, mereka memang pergi ke Bukit Bintang untuk datang ke perayaan ulang tahun Bella dan menginap semalam di sana. Lalu keesokan harinya, Anthony dan Viana memutuskan untuk pulang. Tapi di tengah jalan yang belum terlalu jauh dari Bukit Bintang, Viana malah minta turun. Katanya dia ada perlu ke rumah temannya. Di sini ada yang janggal. Saat polisi minta ditunjukkan di mana lokasi Viana minta turun, Anthony mengelak dengan alasan dia tidak tahu pastinya di mana karena dia lupa. Polisi seperti menaruh sedikit curiga dengan Anthony. Lalu penyelidikan berlanjut ke tempat acara ulang tahun Bella, yaitu Bukit Bintang. Tapi, penyelidikan ke tempat kedua dilakukan besok harinya, karena hari sudah mulai malam. Sedangkan di rumah Viana, ibunya terus-menerus menangis sambil berdoa agar Viana cepat pulang ke rumah. Singkat cerita, pagi ini adalah hari ketiga dengan agenda penyelidikan ke tempat acara ulang tahun Bella. Berangkatlah bapak, abang Viana, dan beberapa polisi ke Bukit Bintang. Setibanya di sana, mereka mencari info di orang-orang sekitar sampai pada akhirnya mereka diarahkan ke seorang perempuan berusia sekitar 35 tahunan, dan perempuan itu yang tempatnya disewa untuk acara ulang tahun Bella. Panggil saja dengan nama Mbak Endang. Mbak Endang membenarkan bahwa pada tanggal tersebut tempatnya disewa oleh seorang anak muda cewek bernama Bella, dan akan ada acara pesta ulang tahunnya yang ke-20 tahun. Mbak Endang juga menyerahkan buku tamu undangan. Akan tetapi, ketika polisi mengecek dengan teliti, di situ tidak tertulis nama Viana dan Anthony. Ya, tidak ada nama mereka tercantum di buku tamu undangan. Padahal buku itu wajib diisi oleh para tamu sebelum masuk ke area pesta, karena kadonya memang harus ditaruh di luar setelah mengisi buku tamu. Bapak Viana seakan mengingat sesuatu yang ganjil pada putrinya. Jika memang Viana ingin menghadiri acara pesta ulang tahun temannya, apalagi ini ulang tahun Bella, karena Bella ini adalah satu-satunya teman dekatnya. Perlu diingat ya, yang part ini juga diingat. Kapan malam itu Viana nampak tidak membawa kado apa-apa, malah pergi dengan tangan kosong,
seakan enggak pergi jauh. Karena tas kecilnya yang selalu dia bawa kemana-mana juga ditinggal di rumah. Viana hanya pergi dengan membawa helm milik kakak iparnya, istri abangnya nomor 3. Hati Bapak Viana saat itu benar-benar hancur. Beliau tidak bisa berkata apa-apa lagi, kata Mariska. Polisi pun langsung bertindak cepat dalam kasus ini. Dengan membawa alamat dan nomor telepon Bella, polisi pun langsung pergi ke rumah Bella untuk bertanya-tanya lebih jauh. Mereka pun sampai di rumah Bella dan ternyata Bella sudah menyambut di depan rumah dengan mamahnya. Karena sebelumnya, Bella sudah dihubungi oleh salah satu polisi mengenai kedatangan mereka ke rumahnya Bella. Bella yang melihat Bapak Viana berada di tengah-tengah gerombolan polisi ini pun langsung mencium tangannya. Bella kebingungan dengan kedatangan mereka. Tapi setelah mendengar penjelasan polisi, Bella jauh-jauh lebih kaget. Karena kata Bella, di saat pesta ulang tahunnya saja, Viana tidak datang. Bella sempat mencoba menghubungi Viana. Awalnya diangkat, dan terdengar Viana seperti sedang bertengkar adu mulut dengan laki-laki, lalu telepon mati. Ketika Bella menghubungi untuk kedua kalinya, nomor Viana sudah tidak bisa dihubungi lagi. Bahkan sampai acara selesai, Viana masih tidak ada kabar, katanya. Polisi curiga, jangan-jangan yang dimaksud Bella laki-laki itu adalah Anthony. Tapi ketika polisi bertanya pada Bella apa kenal Anthony, Bella menjawab bahwa dia tidak kenal dengan Anthony. Tapi Viana pernah bercerita padanya kalau Viana sedang dekat dengan cowok. Tapi sayangnya, cowok itu agak posesif dan cemburuan. Selebihnya Bella tidak bisa menjelaskan, karena dia hanya mendengar cerita Viana seputar cowoknya hanya segitu saja. Setelah dirasa keterangan dari Bella sudah cukup, mereka memutuskan untuk pergi melanjutkan penyelidikan. Sebelum pergi, salah satu polisi berpesan pada Bella, jika mendengar berita seputar Viana atau Anthony, Bella diminta agar segera menghubungi polisi. Lalu mereka pun pergi menjauh dari rumah Bella. Di tengah perjalanan, Bapak Viana meminta polisi untuk menyelidiki Anthony sekali lagi, karena firasatnya curiga melihat gelagat Anthony. Jeff juga merasakan kewajaran saat itu. Ya, karena namanya orang tua, apalagi bapak dan Viana anak cewek satu-satunya, jadi bisa jadi ikatan di antara keduanya dekat sekali. Pihak polisi pun setuju, dan tibalah mereka di rumah Anthony setelah melewati beberapa jam perjalanan. Kebetulan Anthony sedang berada di luar rumahnya sambil mencuci motornya. Melihat polisi dari kejauhan, Anthony sempat ingin kabur, tapi secepat mungkin polisi segera amankan sehingga dia tidak bisa kabur. Salah satu polisi ada yang iseng melihat-lihat motor milik Anthony yang baru saja dicuci. Polisi melihat ada seperti cap sesuatu di jok motor sebelah kirinya. Pikir polisi itu dia sedang cuci motor, tapi kenapa noda seperti ini? Tidak sekalian dia bersihkan. Pas polisi itu iseng mengelap noda itu dengan kain yang berada di bawah motor Anthony, betapa kagetnya polisi melihat noda itu. Ternyata itu noda darah yang mengering. Polisi ini langsung berteriak memanggil rekannya yang lain. Di lain sisi, Abang Viana mendapat telepon dari istrinya yang di rumah bahwa Viana sudah ketemu. Ada seseorang yang menaruh seperti bed cover besar, panjang, di tengah-tengah kebun cabai milik orang tuanya. Pas mereka buka, ternyata itu adalah jasad Viana yang sudah terbujur kaku, dengan baju di bagian dada yang berlumuran darah, dan Viana ditemukan tanpa menggunakan celana dalam maupun celana luar. Mendengar hal itu, semua orang bergegas ke rumah Viana. Ada satu orang polisi yang pergi dengan motor Anthony, dan Anthony yang duduk di depan motor dengan tangan di borgol. Motornya ini motor metik ya. Setibanya di sana, terlihat TKP-nya sudah mulai ramai banyak orang, dan ibu Viana yang nangis histeris sampai pingsan berkali-kali. Polisi sangat menyesalkan kondisi TKP yang sudah dipadati banyak orang, sehingga sulit untuk mendeteksi arah langkah pelaku. Polisi segera menelpon anggotanya yang lain dan ambulan. Sebagian polisi mengamankan jasad Viana. Berselang beberapa menit, tim ambulan datang ke lokasi. Tim medis langsung membawa jasad Viana ke rumah sakit untuk diotopsi. Sedangkan tak lama selanjutnya datang tim dari kepolisian. Tanpa menunggu lama, mereka langsung memasang garis polisi di sekitar tempat kejadian. Sebagian menanyakan kesaksian keluarga dan warga sekitar. Justru, warga sekitar tahunya jika di tempat itu ada mayat setelah mendengar teriakan seorang laki-laki berkulit gelap, dan yang pastinya bukan warga sekitar. Jadi tidak ada satupun warga yang mengenali laki-laki itu.
Barulah mereka datang ke lokasi untuk memastikan benar tidaknya dan laki-laki itu pergi menghilang. Sebagian warga yang sempat bertemu dengan laki-laki itu dianjurkan datang ke kantor polisi untuk memberi kesaksian karena kemungkinan itu satu dari segerombol pelaku. Karena menurut kesaksian Mbak Tiara, istri Abang Viana yang pertama, setidaknya ada 5 orang yang menaruh jasad Viana ke dalam kebun. Di lain sisi polisi masih bingung apa Anthony ada kaitannya dengan laki-laki itu, tapi Anthony tetap dibawa ke kantor polisi. Setelah ditekan oleh pihak polisi, Anthony pun mengaku dia sempat bertengkar dengan Viana pas perjalanan menuju ke Bukit Bintang. Dia sempat memukul wajah Viana sampai hidung Viana mengeluarkan darah dan menetes di motornya. Makanya hari itu mencuci motor. Tapi setelah kejadian itu Viana lari gitu aja menjauhi dia. Anthony bukannya mengejar malah balik pulang ke rumah. Prediksi polisi kemungkinan setelah pergi dari Anthony, Viana menghubungi dan bertemu dengan seseorang yang dia kenal. Karena tidak mungkin jika pelaku tidak kenal Viana, tapi dia tahu di mana rumah Viana. Soalnya Viana pergi tanpa membawa tas juga dompetnya. Berarti Viana pergi tanpa membawa identitas dirinya satupun. Hanya handphone yang selalu dia bawa kemana-mana. Bahkan uang saja tidak dia bawa. Tapi Anthony tetap dipenjara dengan kasus kekerasan secara fisik yang mengakibatkan seseorang cedera. Di samping itu polisi masih gencar mencari pelaku utamanya. Kita beralih ke jenazah Viana. Setelah diotopsi ternyata Viana mengalami luka robek di paru-parunya dan luka robek di, vagina sampai duburnya. Jadi kesimpulan dari tim forensik, Viana sebelum dibunuh kemungkinan dilecehkan dan diperkosa terlebih dahulu. Dirasa sudah cukup, jasad Viana dimandikan dan dikafani lalu diberikan kepada pihak keluarga untuk disolatkan dan dimakamkan. Hari demi hari berlalu, pelaku masih belum juga ditemukan. Sampai tepatnya 9 bulan setelah pemakaman Viana, Anthony dibebaskan dari penjara, tapi masih harus wajib lapor. Tapi sayang 1000 sayang, pelaku pembunuhannya masih belum juga terkuak. Dan sangat disayangkan, polisi juga menutup kasus pembunuhan Viana di tanggal 17 Juli tahun 2020. Kasusnya dianggap telah selesai, meski pembunuhnya masih belum terkuak. Tiba-tiba ada yang aneh dengan Mariska saat bercerita di bagian ini. Dia tiba-tiba menangis sangat kencang, seperti ada sesuatu yang menyakitkan hatinya. Jeff coba bertanya berkali-kali dia kenapa, tapi Mariska cuma menjawab, sebenarnya Anthony pelakunya, dia jahat, orang paling jahat yang pernah saya kenal mas. Jeff langsung bingung dong sama Mariska. Kenapa Mariska begitu yakin bisa bicara seperti itu seakan dia seperti korbannya? Ditambah lagi pernyataan Mariska yang seperti ini. Orang hanya melihatnya seperti itu, padahal pembunuhnya adalah Anthony. Dia pukul aku mas, kena hidungku. Lalu dia pukul lagi kena pipiku dan yang terakhir, dia pukul aku lagi, kena mulutku sampai aku gak kuat mas. Dan mulutku mengeluarkan darah lalu aku gak sadar. Bangun-bangun aku udah di tempat seperti gudang lama. Di situ aku melihat Anthony dan 5 teman lainnya. Aku pingin teriak tapi mulutku disumpal. Dan tangan juga kakiku diikat. Aku gak bisa berbuat apa-apa mas. Saat itu aku cuma bisa pasrah. Sampai mereka menjadikanku giliran mas. Mereka melecehkan aku dan memperkosa aku sampai celanaku robek. Di situ hatiku hancur mas. Cuma perkara aku tidak sengaja disapa mantanku saat perjalanan ke ulang tahun Bella. Pas posisi aku lagi sama Anthony. Hanya sebatas menyapa, tapi pikirannya sudah berlebihan ke aku sampai dia melakukan hal setega ini. Salahku apa mas? Yang paling menyakitkan saat dia dengan tertawa mulai membunuhku secara kejam. Sadisnya lagi setelah melihat aku sudah meninggal, dia dan kelima temannya malah mabuk di depan mayatku. Seakan mereka bangga karena sudah bisa memerkosa dan membunuhku. Apalagi Anthony, sangat terlihat jelas dia bangga setengah mati. Setelah itu jasadku dibungkus bed cover. Lalu aku diantar pulang ke rumahku tapi dengan kondisi seperti ini. Di kejauhan aku melihat hati keluargaku hancur mas. Aku merasakan ada kekecewaan teramat dalam di hati keluargaku, tapi aku tidak bisa memeluk dan menenangkan mereka. Salahku apa mas? Kalian enggak sih apa yang dia bilang? Kata aku. Ya, itu yang membuat Jeff kaget bukan main. Maksud dari kata aku itu apa? Tapi Jeff gak berani tanya. Jeff cerita saat itu suasana di kamarnya mendadak jadi hening banget. Entah kenapa, sedangkan Mariska masih menangis di balik telepon.
Karena Jeff penasaran dengan cerita dia, Jeff memberanikan diri untuk bertanya, apa ada orang yang bertanggung jawab atas cerita ini? Atau setidaknya ada yang tahu tentang peristiwa ini? Lalu Mariska menjawab, yang bertanggung jawab atas cerita ini dia sendiri. Tapi jika Jeff tidak percaya, Mariska memberikan 2 nomor telepon. Satunya nomor telepon Bapak Dayat Haryadi dan satunya lagi bernama Ibu Rodia Khasana. Entah penulisan namanya benar atau salah, mohon koreksi. Setelah memberikan 2 nomor telepon itu, Mariska hanya mengucapkan terima kasih lalu menutup teleponnya. Bersamaan dengan itu sekujur bulu kuduk Jeff mendadak berdiri merinding. Seperti ada angin yang meniup tengkuk leher belakangnya. Karena Jeff masih penasaran dan dia tidak mungkin store cerita ke aku. Yang ada tidak akan aku terima juga. Karena kesannya emang ceritanya seperti karangan gak sih? Jujur pas aku dengar cerita ini dari Jeff, malah aku ketawa ngakak. Jahat banget sih aku. Ya akhirnya Jeff pun mencoba menghubungi 2 nomor itu. Pertama kali yang dihubungi Jeff adalah Bapak Dayat Haryadi. Sempat 3 kali panggilan tak terjawab. Sampai akhirnya panggilan keempat terdengar dari balik telepon suara bapak-bapak. Jeff langsung bertanya, apa benar ini dengan Bapak Dayat Haryadi? Dan bapak-bapak itu mengiyakan bahwa dirinya benar Bapak Dayat Haryadi. Setelah itu Jeff ditanya ada keperluan apa. Pas Jeff coba jelasin keperluannya apa, Bapak Dayat ini seperti kayak kasih respon kaget gitu, sambil teriak berkali-kali bahwa itu tidak mungkin karena Mariska sudah meninggal. Jadi nggak mungkin kalau bisa telepon dan cerita tentang kematiannya sendiri. Jeff langsung bingung banget, bingung yang super bingung. Pas Jeff tanya soal siapa itu Viana, Bapak Dayat bilang, Mas, Mariska itu ya Viana. Nama lengkap Viana yaitu Mariska Viana Haryadi. Jadi ketika Mas bercerita seperti ini, saya jadi ragu dan gak percaya kalau anak saya yang meninggal di bulan November 2019 bisa menghubungi Mas. Lalu Jeff lanjut tanya, lantas Ibu Rodia Khasana itu siapa ya Pak? Karena Mariska ini memberikan saya 2 nomor telepon itu. Makanya kita telepon untuk mengecek apa benar cerita itu nyata. Dan ini yang membuat Jeff sejak minggu kemarin demam sampai sekarang nih. Di tanggal 19 Januari 2021 ya, ini ya nulisnya ya. Pas Bapak Dayat menjelaskan bahwa Ibu Rodia Khasana adalah istrinya, Jeff langsung gak bisa ngomong apa-apa. Saat Jeff ingin menutup telepon, dia dicegah sama seorang laki-laki yang mengaku bernama Wisnu, kakak keduanya Mariska atau Viana itu. Dia mencoba meminta Jeff untuk menceritakan secara detail. Jeff selesai cerita yang super detail, giliran pihak mereka yang dibuat kaget. Bagaimana bisa kita orang awam dapat email seperti itu? Padahal menurut pihak keluarga, mereka tidak pernah mengekspos tentang pembunuhan Viana ke medsos manapun. Jadi logikanya kita nggak akan tahu kalau kita nggak diberitahu. Pas setelah Jeff komunikasi dengan keluarga Mariska atau Viana ini, Jeff telepon tim emak atau di sini Kak Desi ya. Dia nangis-nangis. Secara Jeff itu kan orangnya nggak pernah nangis, tapi tiba-tiba nangis histeris kayak gitu, minta dijemput di rumahnya. Bahkan dia bilang kalau dia nggak berani masuk rumahnya sendiri. Akhirnya aku suruh Dimas untuk jemput Jeff dan ajak ke kosan dia. Dan epicnya lagi, minggu pagi aku ditelepon pihak kepolisian sektor W, Yogyakarta. Kalau ada yang tahu tolong jadi konsumsi pribadi aja ya daerahnya ya. Mereka menanggapi adanya laporan dari pihak keluarga karena berhubungan akun cerita emak adalah tanggung jawabku. Jadi di sini aku yang bertanggung jawab lebih banyak atas apa yang sudah terjadi. Di mana pihak polisi meminta bukti email masuk, lalu kita foto dan kirim ke mereka. Sebenarnya kita disuruh ke sana, tapi aku masih paranoid sama virus yang sedang mewabah saat itu. Jadi aku meminta untuk pertemuan melalui Zoom saja. Alhamdulillahnya mereka setuju. Jadi Senin pagi kemarin kita semua video call lewat Zoom sama pihak kepolisian sektor W. Jujur aja ya, tim cerita emak deg-degan parah. Belum lagi harus ngurus Jeff yang lagi sakit demam karena efek traumanya nggak kelar-kelar. Dan sekarang malah ketambahan berurusan sama polisi. Email itu setelah dicek dengan polisi, lokasinya ada di daerah dekat dengan pasar Bringharjo. Kemungkinan harusnya ini tadi polisi melakukan penyelidikan ke sana. Ini kita juga sedang menunggu update dari pihak kepolisian dan nomor telepon yang dipakai oleh Mariska
ternyata ini tidak terdaftar di sistem operator. Wallahu alam, jujur nih aku sedikit deg-degan banget. Ini kita juga sambil komunikasian dengan keluarga Mariska atau Viana. Sebelum aku menulis cerita ini, aku juga sudah minta izin ke Mas Wisnu, kakak keduanya Mariska atau Viana. Katanya silahkan, tapi mereka meminta untuk lokasi rumahnya dirahasiakan. Kalau hanya inisial saja katanya nggak apa-apa, dan penulisannya mereka minta tolong untuk tidak ditambahkan aneh-aneh, jadi harus sesuai. Makanya nih, tim cerita emak menulisnya juga sesuai apa yang disampaikan Jeff ketika pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 2.39 waktu Indonesia Barat atau 2 dini hari, tertangkap 2 orang pria yang terlibat dalam pembunuhan ini. Pelaku atas nama Ferry Hendriawan dan Bayus Cipto telah terkonfirmasi terlibat dalam pembunuhan, tapi mereka bukan otak atau dalang, karena mereka mengaku dibayar dan mobilnya disewa, tapi mereka juga ikut memperkosa. Menurut pengakuan dari saudara Bayus Cipto, bahwa dalang semua ini adalah teman dari temannya. Jadi Bayu Ferry ini bukan teman dari pelaku utama, melainkan teman dari seorang yang bernama Herdi Hermawan, yang dimana mereka berdua dan satu orang lagi yang bernama Yudi Fernando Anggara baru diperkenalkan oleh si dalang saat hendak ingin mengeksekusi korban. Jadi, yang bertanggung jawab penuh atas kejadian ini adalah Herdi H dan si dalang. Saat ini polisi sedang melakukan proses pengejaran kepada si Herdi, dan polisi sudah mengantongi foto yang didapat dari Ferry yang diketahui adalah dalangnya. Sedangkan untuk si dalang, polisi sudah mengantongi ciri-cirinya juga yang didapat dari Ferry dan Bayu, yang dimana ciri-cirinya seperti berikut ini. Tinggi badan lebih kurang 180 cm, berat badan 75-80 kg, kulit putih, ada tai lalat di pelipis kirinya, hidung mancung, rambut cepak dan poni panjang, lalu ada tato berwarna di tangan kanannya, bergambar ular dan bunga mawar. Ciri-ciri ini sempat dikonfirmasi ke pihak keluarga, dan kata Pak Handoyo, kata Pak Dayat sih, kok mirip Anthony ciri-cirinya. Akan tetapi untuk tato kita masih selidiki lagi. Saya antara ingat sama enggak melihat tato di tangan yang bersangkutan, dan sekarang sedang dalam pengejaran. Menurut info yang kita peroleh sekarang yang bersangkutan sedang berada di Medan rumah pamannya. Jadi kita berusaha untuk memaksimalkan pencarian dengan melibatkan sektor di sekitar sana. Ya, lebih kurang seperti itu penjelasan dari Pak Handoyo. Bayu dan Ferry tertangkap di rumah masing-masing, sedangkan info untuk posisi Herdi sekarang dia berada di Bandung karena ada perpindahan karyawan ke sana. Dan untuk Yudi terlacak posisinya di Magelang. Doakan saja semoga semua berjalan lancar. Dan pada tanggal 21 Januari 2021, tim emak ajak kalian flashback tentang penelpon yang waktu itu menghubungi tim cerita emak. Jadi operator yang digunakan penelpon adalah jaringan 1. Dan polisi sudah meminta data pemilik SIM card yang telepon tim emak. Di situ terdata atas nama Shinta Mega Lestari. Dan SIM card itu sudah terdaftar sejak tahun 2011. SIM card itu sempat mati, tapi diaktifkan lagi di tahun 2013. Dan baru-baru ini SIM card itu tidak aktif lagi, kemungkinan sudah masuk masa tenggang. Lantas kenapa masih bisa dibuat terima telepon dari kita? Kemungkinan pemilik SIM card tersebut lokasi rumahnya ada di sekitar Beringharjo. Tapi saat kita lacak sesuai titik di situ, hanya terdapat satu bangunan seperti gudang barang rongsokan, tapi sudah tidak terpakai lagi. Dan menurut keterangan warga sekitar, sudah dari 2016 gudang itu kosong tidak ditempati lagi. Kita tetap akan terus selidiki penelpon karena kita penasaran, ada hubungan apa dia dalam kasus ini? Informasi tambahan dari Pak Handoyo. Jadi menurut kalian gimana untuk pelakunya? Jadi gini silsilahnya. Kelima orang ini semuanya ikut memperkosa, tapi yang ngebunuh hanya Herdi dan si dalang. Menurut Bayu, antara Herdi dan si dalang ini seperti sangat dekat sekali. Kayak teman lama, bahkan Yudi juga kenal dengan si dalang. Jadi hanya Bayu dan Ferry yang baru kenal si dalang saat kejadian itu. Oke, jadi segitu dulu update-nya ya.
yang bisa kita berikan, selebihnya nanti kita update lagi. Dan saat semua yang bersangkutan dalam kasus ini sudah tertangkap dan terkuak motifnya, selang 5 hari di tanggal tulisan postingan emak di Twitter ini 25 Januari tahun 2021 ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi, begitu kata emak. Kali ini aku ingin memberikan update soal kasus Mariska Toviana, di mana si dalang sudah ditangkap di Medan dan sedang dalam perjalanan menuju ke Jogja. Kemarin siang polisi berhasil melacak keberadaannya dan dini hari tadi polisi berhasil meringkus dalang di rumah pamannya. Ya betul, si dalang tidak lain dan tidak bukan adalah Anthony. Menurut kesaksian anak-anak muda yang ada di sekitar rumah paman Anthony memiliki ciri-ciri persis seperti yang disebutkan dan bahkan tatonya juga sama. Alhamdulillahnya, salah satu anak muda di sana adalah pembaca tweet cerita emak. Masya Allah. Jadi begitu dia iseng membaca tweet ini, orang ini langsung menghubungi kita by WhatsApp dan dia benar-benar bersaksi bahwa dia mengenal laki-laki yang disebutkan dalam cerita ini sebagai si dalang. Dari info mas-mas inilah, polisi setempat bisa dengan mudah melacak dan melakukan penangkapan. Begitu pula Yuda dan Herdi juga sudah dalam proses pengamanan, lalu akan dikirim ke Jogja untuk dimintai keterangan. Kemungkinan dijadwalkan Yudi harusnya siang nanti sudah tiba. Dan untuk Herdi dan Anthony, baru sore hari nanti tiba di Jogja. Tentunya, ini semua juga berkat pertolongan dari kakak-kakak pembaca tweet kami. Dan yang merasa kenal dengan pelaku lalu bersedia memberitahukan kami di mana posisi para tersangka, sehingga bisa mempermudah jalannya polisi melakukan penangkapan. Sekali lagi terima kasih banyak. Kami tidak bisa memberi apa-apa selain mengucapkan beribu terima kasih dan selebihnya biar Allah yang membalas atas semua kebaikan kalian. Kita khususnya tim cerita emak bangga sekali dengan kalian semua yang udah antusias dalam kasus kali ini. Tanpa kalian kita juga bukan siapa-siapa. Dan untuk catatannya, pihak kepolisian membagi 2 tim dalam kasus ini, di mana satu tim mengurus penangkapan pelaku dan satu tim lagi melacak siapa penelpon ini. Semoga semuanya dapat terselesaikan dalam waktu dekat ya. Dan polisi sudah menemukan titik sang penelpon. Cuma polisi masih ingin menyelidiki pelan-pelan ya tentang sosok sang penelpon ini ataupun pemilik SIM card ini. Lalu ada hubungan apa dia dengan korban, atau justru malah ada hubungannya sama pihak tersangka. Dan sore ini di tanggal 26 Januari, tim emak benar-benar pengen kasih kalian update terakhir untuk kasus Viana. Di siang harinya, di tanggal 26 Januari 2021, alhamdulillah PHP-nya sudah selesai dan ternyata ada tambahan sedikit cerita yang mungkin bisa dibilang di luar nalar untuk orang-orang yang tidak terlalu percaya hantu, tapi inilah nyatanya. Ini menurut kesaksian kelima tersangka, yaitu Ferry, Bayu, Yudi, Herdi, dan tentunya Anthony. Ya, mereka semua sudah berada di kantor polisi sektor W. Lebih kurang begini kronologinya. Saat itu Viana dan Anthony memang berniat untuk datang ke pesta ulang tahun Bella, teman Viana. Sore hari Anthony datang ke rumah Viana untuk menjemput. Setelah itu berangkatlah mereka ke Bukit Bintang untuk datang ke acara ulang tahun Bella. Awalnya tidak ada masalah apa-apa, sampai lebih kurang seperempat perjalanan Viana disapa sama Gusti. Siapa Gusti? Mantan pacar Viana. Sedangkan Anthony ini adalah tipe orang yang controlling dan temperamen, ditambah dia pencemburu. Secara tidak sengaja, Viana membalas sapaan Gusti. Bayangin hanya membalas dengan kata, "Hey, ya, si Anthony udah naik pitam." Terjadilah perdebatan di antara mereka, sampai motor matic yang ditumpangi Viana dan Anthony hampir menabrak seorang lansia. Anthony langsung turun dari motor lalu memukulkan helmnya ke arah wajah Viana sebanyak 3 kali. Entah apa yang dipikirkan Anthony saat itu. Dia tiba-tiba memasangkan kembali helm Viana yang sempat terlepas, lalu mengajak Viana pergi ke sebuah rumah. Mungkin lebih tepatnya, gedung tua. Viana dipaksa turun dan masuk ke dalam tapi dia berontak. Akhirnya Anthony memukulnya sekali lagi sampai Viana benar-benar pingsan. Saat Viana pingsan, Anthony menghubungi kelima temannya untuk datang ke lokasinya sekarang. Apa 5 temannya? Bukannya cuma 4 dan 5 sama dia? Sabar, teman-teman akan kaget nanti. Sebenarnya dia hanya menghubungi Herdi.
Tapi Herdi lah yang membawa keempat orang lainnya. Dari awal Herdi udah tahu niat Anthony dan dia sempat menolak. Tapi karena dia ditawari uang 8 juta rupiah dan 1 tiket pesawat ke Bandung, si Herdi akhirnya gelap mata karena dia juga butuh tambahan biaya hidup di Bandung. Si Herdi gak bilang apa-apa ke 4 temennya yang diajak. Dia hanya menawarkan untuk minum-minum dan ada ceweknya. Akhirnya si 4 orang ini setuju. Setelah deal berangkatlah mereka menemui Anthony. Sesampainya di sana ternyata Anthony udah nyiapin 6 botol minuman. Minum-minumlah mereka. Belum habis minuman mereka, Anthony menawarkan mereka untuk tidur dengan Viana secara bergantian. Biadab banget gak? Itu Viana masih dalam kondisi hidup loh. Aturannya Anthony duluan, baru sisanya mereka home pimpa. Viana masih terus dalam kondisi pingsan saat ditiduri oleh orang-orang brengsek ini. Sampai saat giliran Bagas yang terakhir. Siapa Bagas? Sabar ya. Dan tiba-tiba Viana ini seperti sesak nafas dan sempat terbangun tapi dengan nafas yang tidak beratur. Akhirnya Bagas mengurungkan niatnya dan teriak memanggil teman-temannya yang lain. Mendengar Bagas teriak, mereka langsung datang menghampiri. Melihat kondisi Viana yang seperti itu, Anthony menyuruh yang lain keluar dan menyuruh Herdi berjaga di pintu. Karena Anthony cemas. Akhirnya dia mengambil pisau lipat di jok motornya, lalu kembali masuk menghampiri Viana. Entah iblis apa yang merasuki Anthony, tiba-tiba saja dia tanpa rasa ragu menusuk dada Viana sebanyak 4 kali sampai merobek paru-parunya. Sesuai dengan hasil tim forensik yang mengotopsi jasad Viana. Melihat hal itu, Herdi yang sedari tadi ada di belakang Anthony cuma terkejut kaget. Herdi tidak bisa bicara apa-apa. Bahkan dia diancam Anthony agar tidak bilang apa-apa ke siapapun. Tidak hanya berhenti di situ, Anthony juga merobek celana Viana dan membakar celananya. Jelas-jelas itu Viana sudah meninggal dengan berlumuran darah. Bahkan kata Anthony, dia masih dengan jelas mendengar teriakan terakhir Viana yang menggema di bangunan tua itu. Sumpah shock banget aku pas denger ini. Padahal tubuh Viana sudah terbujur kaku, tapi dengan sadis Anthony merobek kemaluan Viana sampai mohon maaf duburnya. Lalu dengan enteng bilang ke Herdi untuk menyuruh salah satu temannya membeli bed cover yang ukurannya paling besar. Setelah temannya datang membawa bed cover, Anthony dengan sadisnya menggulung jasad Viana di dalam bed cover tersebut. Otomatis kelima orang ini melihat apa yang dilakukan Anthony, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka di bawah tekanan ancaman Anthony. Sadisnya lagi, Anthony menyalakan api unggun dan meletakkan jasad Viana di pojokan, lalu mengajak yang lain untuk lanjut minum. Psikopat gak sih ini namanya? Dengan santuy minum tapi di ruangan sebelah ada mayat. Gila si Anthony ini. Lalu mereka pun ketiduran di bangunan itu karena saking maboknya. Besok paginya mereka bangun dan pulang ke rumah masing-masing, sedangkan Anthony mampir ke rumah Herdi. Lalu mayat Viana diletakkan di bangunan itu sendiri. Baru malam harinya Anthony pulang ke rumah dengan santainya. Tapi si Herdi kepikiran. Dia mengaku malam hari saat Anthony pergi dari rumahnya, dia merasa memimpikan Viana. Viana seperti menangis tapi wajahnya menahan marah. 1 kali, 2 kali Herdi tahan. Tapi hari ketiga dia sudah tidak tahan. Dia merasa bahwa jasad Viana harus dimakamkan atau dibawa ke rumahnya. Akhirnya dia menghubungi keempat temannya, yaitu Ferry, Bayu, Yudi, dan Bagus. Bagas maksudnya, sambil menyuruh salah satunya untuk menyewa mobil. Singkat cerita mereka kembali ke bangunan tua itu. Yang mereka dapati adalah aroma yang sangat-sangat busuk. Terlihat juga kaki Viana yang terlihat keluar dari bed cover itu seperti sudah bengkak dan membiru. Melihat hal itu, Herdi menyuruh Yudi untuk membeli 1 bed cover lagi agar aromanya tidak terlalu menyengat. Setelah Yudi membelinya, Herdi pun segera membungkus jasad Viana dengan bed cover kedua tanpa membongkar yang sebelumnya. Dan hari itu juga Herdi membawa jasad Viana ke rumah orang tua Viana sesuai alamat yang diberikan Anthony. Tibalah mereka di rumah Viana. Tapi karena depan rumah Viana ramai dengan warga yang penasaran dengan kondisi Viana, mereka berusaha mengitari rumah Viana
sampai mereka melihat ada kebun cabai di belakang rumah Viana. Ya, yang benar itu kebun milik orang tua Viana itu. Dengan cepat mereka menaruh jasad Viana di sana. Tapi, baby sister anak Mas Viana melihat ada orang asing di kebun mereka. Jadi, baby sisternya kakaknya Viana ya. Sang baby sister ini otomatis teriak. Teriakan baby sister ini mengagetkan seisi rumah sampai Mas Wisnu, kakaknya Viana ini yang nomor 3. Melihat ada 5 orang aneh masuk ke kebun cabai milik orang tuanya dan menaruh sebuah bed cover yang ternyata itu jasad adiknya sendiri. Tapi sayangnya, mereka belum sempat melihat wajahnya mereka ini. Ya, lebih kurang seperti itu kronologi pembunuhan Viana yang disampaikan oleh Anthony dan keempat orang lainnya. Lalu kesaksian tersebut yang diceritakan oleh pihak polisi kepada kita. Sekarang kita beralih ke sosok Bagas yang ternyata ada sangkut pautnya dengan sang penelpon. Siapa Bagas ini? Bagas putra Narendra adalah orang terakhir yang belum sempat memperkosa Viana. Lantas apa hubungan Bagas dengan sang penelpon? Sang penelpon adalah kakaknya Bagas yang bernama Cynthia. Ya, betul Mbak Cynthia inilah yang waktu itu menelpon kita, jadi bukan Mariska. Mbak Cynthia ini tahu dari mana semua kronologinya. Dari mana? Sebelum Bagas memutuskan untuk bunuh diri, dia berpesan agar mbaknya bisa menjadi perantara untuk mewakili dia mengungkap semuanya. Tapi Mbak Cynthia bingung gimana caranya sampai Mbak Cynthia membaca tim cerita emak yang tentang almarhum Mbak Manda. Mbak Cynthia bingung harus diawali dengan cara gimana. Sampai akhirnya dia membuat seakan Mariska lah pengirim email tersebut. Kemana Bagas? Bagas sudah meninggal setelah lebaran kurban kemarin. Jadi Mbak Cynthia merasa punya beban sejak kematian adiknya soal kasus ini. Semalam habis Isya di tanggal 26 Januari, polisi berhasil menemukan Mbak Cynthia di rumah suaminya yang lokasi rumahnya tidak terlalu jauh dari Pasar Bringharjo. Di mana Mbak Cynthia cerita, sejak kejadian Viana adiknya seperti orang gila, seperti orang dengan tekanan mental yang sangat parah. Hampir setiap hari Bagas selalu teriak-teriak, "Ampun Vin, ampun. Duduk aku Vin, ampun, bukan aku." Sedangkan Mbak Cynthia bingung, kenapa adiknya bisa begitu? Sampai akhirnya Mbak Cynthia mengajak adiknya periksa di RSJ sebelum puasa tahun kemarin. Merinding tipis-tipis saya nih bacainya teman-teman. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Oke, lanjut. Dokter bilang kalau kondisi mental Bagas sangatlah parah. Akhirnya Bagas menjadi pasien di rumah sakit jiwa itu. Seiringnya waktu, kondisi mental Bagas membaik tapi harus tetap mengkonsumsi beberapa obat setiap harinya. Selain itu dokter juga memberikan media menulis demi memberikan Bagas kesibukan. Lama-kelamaan Bagas seperti menuliskan semua yang dia rasakan. Suster yang setiap minggunya mengecek tulisan Bagas terkejut. Saat membaca tulisan Bagas lalu memberikan kepada dokter yang bertanggung jawab atas kesembuhan Bagas. Lalu dokter itu memberikan buku Bagas kepada Mbak Cynthia dan suami. Respon kaget yang sama dirasakan Mbak Cynthia, di mana dia tertekan atas kematian Viana. Padahal dia tidak ikut saat Anthony membunuhnya. Tapi kenapa dia yang selalu didatangi arwah Viana dan teman-temannya tidak? Dia udah bilang ini ke teman-temannya, tapi teman-temannya malah tidak percaya dan makin mengancamnya untuk tidak bicara kepada siapapun. Tekanannya sangat kuat. Tapi arwah Viana itu masih terus menghantuinya. Entah yang tiap malam datang ke kamarnya dengan menangis, atau dengan datang amarah sampai membuat kamarnya berantakan, atau bahkan sampai berkontak fisik padanya dengan membenturkan kepala Bagas ke dinding, atau membanting tubuh Bagas dari atas ke bawah. Kata Mbak Cynthia, kemungkinan itulah alasannya kenapa tubuh Bagas selalu ada biru-biru seperti lebam. Tapi dia takut untuk bicara ke saya ataupun ke suami. For your information aja ya, si Bagas ini sejak kematian kedua orang tuanya, dia ikut tinggal dengan kakaknya, yaitu Mbak Cynthia, karena mereka hanya 2 bersaudara. Di situ Bagas menuliskan semuanya secara lengkap, sehingga Mbak Cynthia bisa menceritakan semuanya ke Jeff saat memerankan Mariska di telepon. Sampai pada titik di mana Bagas sudah merasa tidak kuat dengan teror Viana, dia memutuskan untuk menyilet pergelangan tangannya sendiri. Sempat dibawa di rumah sakit dan sempat berbicara ke kakaknya
untuk segera menelponin ke kantor polisi, dan setelah itu dia mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit tersebut. Innalillahi. Tapi karena Mbak Cynthia bingung dan terlalu panik, akhirnya dia dan suami simpan rapat cerita ini sampai dia mengirim cerita itu ke tim cerita emak setelah mendapat persetujuan suaminya. Karena sebelumnya dia sempat didatangi arwah adiknya saat dia selesai sholat tahajud. Sekarang semua dalam pengawasan polisi dan kasus ini secepatnya dilempar ke pengadilan agar segera mendapat jadwal sidang. Ya, jadi itulah di tanggal 26 Januari update terakhir kasus almarhumah Viana. Sungguh benar-benar bikin perasaan campur aduk. Semoga pelaku diberi hukuman yang setimpal dan keluarga Viana diberi kekuatan agar bisa ikhlas melepas Viana dalam alam barunya. Dari cerita ini aku semakin percaya bahwa kelakuan manusia bisa melebihi iblis. Nyawa manusia seperti tidak ada artinya. Padahal niat awalnya hanya ingin memperkosa Viana dan membuatnya stres malah berujung membunuhnya. Inilah mengapa kita harus bisa mengontrol emosi agar tidak sampai gelap mata. Dan kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa masuk ke Twitternya Tim Emak ya. Di sana juga ada komen-komenan dari teman-teman yang lain yang penasaran atau masih mengganjal dari peristiwa ini. Teman-teman bisa dibaca dulu di kolom komentarnya di Twitternya Emak ya, @desiprayogo1. Linknya sudah ada di deskripsi. Dan Tony FS pamit. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai jumpa di kisah lain.